Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian semua baik-baik saja ketika sedang melihat video saya kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peradaban Islam masa dinasti Safawiyah di Persia pada tahun 1501 Masehi sampai 1736 Masehi. Baik, kita mulai pada pembahasannya. Pada awalnya di Persia terdapat sebuah gerakan tarekat yang bertujuan untuk memerangi orang-orang ingkar dan ahli bidah. Tarekat ini berdiri pada tahun 1301 Masehi di Ardabil dan diberi nama Tarekat Safawi. Nama Safawi sendiri diambil dari tokoh pendirinya, yaitu Syekh Ishaq Safiuddin atau yang lebih dikenal dengan nama Syafi al-Din. Syekh Safiuddin sendiri adalah seorang mursyid, pedagang dan politikus yang beraliran Sunni. Ia sendiri mempunyai misi untuk mengislamkan orang-orang Mongol. Sepeninggal Syekh Safiuddin, pemimpin tarekat selanjutnya adalah cucu dari Syekh Safiuddin sendiri, seperti Syekh Khwaja Ali dan Junaid. Di bawah kepemimpinan Syekh Junaid yang dianggap Tuhan oleh pengikutnya sendiri, paham dan cara bertarekat Safawiyah berubah dari lembaga tasawuf yang mempunyai kecenderungan kepada hal-hal yang bersifat ukhrawi menjadi aliran agama yang mempunyai kecenderungan kepada politik dan kekuasaan. Ambisi politik tersebut membawanya dalam sebuah konflik dengan penguasa Karakoyunlu dengan dibentuk pasukan Kizilbash atau Baret Merah Berumbai 12 oleh Haidar, penerus dari Syekh Junaid, dengan bantuan dari penguasa Al-Qayyunlu. Akan tetapi, pemimpin tarekat Haidar terbunuh dalam pertempuran melawan Al-Qayyunlu yang khawatir tentara Kizilbash akan melenyapkan mereka seperti Karakoyunlu. Ismail, putra Haidar, menuntut balas atas kematian ayahnya. Ismail bersembunyi dengan pasukannya selama bertahun-tahun untuk mempersiapkan kekuatan. Barulah pada tahun 1501 Masehi, Ismail dan pasukannya menyerang Al-Qayyunlu dan berhasil mengalahkannya. Atas kemenangan tersebut, Ismail kemudian memproklamirkan berdirinya kerajaan Safawi. Para Khalifah Safawiyah Persia. Terdapat 11 syekh atau penguasa dinasti Safawi dari tahun 1502 Masehi sampai dengan 1736 Masehi yang terbagi kepada 3 fase. Fase pertama yakni pada tahun 1501 sampai 1588 Masehi. Adapun syekh yang berkuasa di antaranya Syekh Ismail, Syekh Tasmab, Syekh Ismail kedua, dan Syekh M. Kudabanda. Masa ini merupakan masa pendirian dan pembentukan dinasti serta merupakan periode peralihan, ketika terjadi banyak perubahan dan penyesuaian struktur administrasi. Selanjutnya fase kedua yakni pada tahun 1588 sampai dengan 1629 Masehi. Adapun syekh yang berkuasa yakni Syekh Abbas I yang diberi gelar Syekh yang Agung. Pada masa ini, kerajaan Safawi memasuki masa keemasan dan mengalami kemajuan di berbagai bidang. Selanjutnya yaitu fase ketiga pada tahun 1629 Masehi sampai dengan 1722 Masehi. Adapun syekh yang berkuasa yakni Syekh Safi, Syekh Abbas II, Syekh Sulaiman, dan Syekh Sultan Husain. Masa ini merupakan masa kemunduran dan berakhirnya dinasti Safawi di Persia, dan ibu kotanya Isfahan direbut oleh pasukan Afgan. Dua syekh terakhir yaitu Syekh Tahmasp pada tahun 1722 sampai dengan 1732 Masehi
dan Syekh Abbas III pada tahun 1732 sampai dengan 1736 Masehi. Selanjutnya yakni struktur pemerintahan kerajaan Safawi. Secara administratif, struktur organisasi pemerintahan Safawi secara horizontal didasarkan pada garis kesukuan atau kedaerahan. Sedangkan secara vertikal mencakup dua jenis, yaitu istana dan sekretariat negara. Dalam hal kesukuan, Kizilbashi yaitu suku Turki merupakan bangsawan militer. Suku Tajik memegang posisi di kementerian dan sekretariatan negara. Selain itu, akuntan, pegawai administrasi, pengumpul pajak, dan administrasi keuangan. Dan dari suku Persia sendiri menjabat sebagai sadar atau ketua lembaga agama. Urusan rumah tangga kerajaan ditangani oleh Nazir Ibu Yutat yang didukung oleh sejumlah bengkel kerja atau lembaga industri kerajinan yang menghasilkan barang-barang seperti tekstil dan karpet. Urusan hukum yang diterapkan dalam masyarakat di bawah tanggung jawab sadarat. Adapun urusan hukum yang berkaitan dengan istana berada di bawah tanggung jawab Qadi al-Qudat atau Mahkamah Agung dan Syekh al-Islam. Selanjutnya yaitu masa keemasan kerajaan Safawi. Masa keemasan kerajaan Safawi adalah masa Syekh Abbas I atau Syekh yang Agung, yakni pada fase kedua kerajaan Safawiyah. Berbagai kemajuan meliputi semua bidang banyak terjadi pada masa Syekh Abbas I. Di antaranya yakni kemajuan di bidang politik. Kerajaan Safawi dan Turki Utsmani sebelum abad ke-17 sudah saling bermusuhan, dan kerajaan Safawi banyak mengalami kekalahan. Namun setelah Abbas I naik tahta, kerajaan Safawi dalam merebut wilayah kekuasaan Turki Utsmani banyak mengalami kemenangan. Abbas I mengarahkan serangan-serangannya ke wilayah kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1602 Masehi. Dan di saat itu, Turki Utsmani berada di bawah Sultan Muhammad III. Pasukan Abbas I menyerang dan berhasil menguasai Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Sedangkan Nasifan, Erivan, dan Ganja dan Tiflis dapat dikuasai pada tahun 1500 sampai 1606 Masehi. Jadi dapat disimpulkan bahwa keadaan politik kerajaan Safawi mulai bangkit setelah naiknya Abbas I. Langkah-langkah yang ditempuh Abbas I dalam memulihkan politik kerajaan Safawi diantaranya: yang satu, mengadakan pembenahan administrasi dengan cara pengaturan dan pengontrolan dari pusat. Dua, berusaha menghilangkan dominasi pasukan Kizilbash dan kerajaan Safawi dengan cara membentuk pasukan baru yang anggotanya terdiri atas budak-budak yang berasal dari tawanan perang bangsa Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang telah ada sejak Raja Tam I. 3. Mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Yang keempat, berjanji tidak akan menghina 3 khalifah pada khutbah Jumat. Selanjutnya yaitu kemajuan di bidang keagamaan. Pada masa Abbas I, kebijakan keagamaan tidak lagi seperti masa khalifah sebelumnya, yang senantiasa memaksa agar Syiah menjadi agama negara. Tetapi ia menanamkan sikap toleransi. Paham Syiah tidak lagi menjadi paksaan, bahkan orang Sunni dapat hidup bebas mengerjakan ibadahnya. Bukan hanya itu saja, pendeta Nasrani diperbolehkan mengembangkan ajaran agama dengan leluasa, sebab sudah banyak bangsa Armenia yang telah menjadi penduduk setia di kota Isfahan. Selanjutnya di bidang ekonomi. Stabilitas politik kerajaan Safawi pada Abbas I ternyata telah memacu perkembangan ekonomi Safawi. Terlebih setelah Kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumurun diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan dikuasainya bandar ini, salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat yang bisa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis sepenuhnya menjadi milik kerajaan Safawi. Di samping sektor perdagangan, kerajaan Safawi juga mengalami kemajuan di sektor pertanian, terutama di daerah Bulan Sabit Subur
atau Fertile Crescent. Selanjutnya, kemajuan di bidang seni dan ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia terkenal sebagai bangsa yang berperan tinggi dan berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila pada masa kerajaan Safawi, khususnya ketika Abbas I berkuasa, tradisi keilmuan terus berkembang. Berkembangnya ilmu pengetahuan pada kerajaan Safawi tidak lepas dari suatu doktrin mendasar bahwa kaum Syiah tidak boleh taklid dan pintu ijtihad selamanya terbuka. Kaum Syiah tidak seperti kaum Sunni yang mengatakan bahwa ijtihad telah berhenti dan orang mesti taklid saja. Namun kaum Syiah tetap berpendirian bahwasanya mujtahid tidak terputus selamanya. Adapun di bidang seni, kemajuan dalam bidang seni arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang memperindah Isfahan sebagai ibu kota kerajaan ini. Sejumlah masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan yang memanjang di atas Zenderud, dan istana Cihil Sutun terbangun pada masa Abbas I. Kota Isfahan juga diperindah dengan kebun wisata yang tertata apik. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat sejumlah 162 masjid, 48 akademi, 1.802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Unsur lainnya terlihat dalam bentuk kerajinan tangan, keramik, permadani, dan benda seni lainnya, serta ada peninggalan Masjid Shah yang dibangun pada tahun 1611 Masehi dan Masjid Syekh Lutfi Allah yang dibangun pada tahun 1603 Masehi. Selanjutnya, keruntuhan dinasti Safawi. Kemunduran kerajaan Safawi mulai terlihat sepeninggal Abbas I. Dari mulai ketidakcakapan para penguasa sepeninggal Abbas I dalam mengendalikan sistem pemerintahan dan keacuhan mereka akan persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan. Peperangan dengan Turki Utsmani dan Mongol juga pada masa Syah Safi yang menyebabkan jatuhnya kota Baghdad ke Turki Utsmani dan Kandahar ke Mogul. Adanya degradansi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Safawi juga menjadi faktor kejatuhan kerajaan Safawi. Raja Sulaiman yang pecandu narkotik dan menyenangi kehidupan malam selama 7 tahun tidak pernah sekalipun menyempatkan diri menangani pemerintahan. Begitu pula dengan Sultan Hussein. Lalu yang terakhir, serangan dari pasukan Afgan yang berhasil merebut ibu kota kerajaan Safawi yaitu Isfahan pada tahun 1722 Masehi. Menjadi faktor keruntuhan dinasti Safawi. Mungkin sekian pembahasan tentang peradaban Islam masa dinasti Safawiyah di Persia kali ini. See you in the next video. Bye bye.